hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Ini adalah sosok dari Eyang Santang. Ya. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar di Memburu Misteri. Kali ini saya bersama tim Memburu Misteri sedang berada di Kampung Gombong, Desa Cibadak, Bogor. Dan mengapa kami datang ke daerah sini? Karena 2014 silam sempat terjadi longsor yang menghilangkan banyak sekali rumah-rumah yang ada di sini. Dan semenjak kejadian itu, banyak warga yang mengatakan bahwa kampung ini adalah kampung horor. Seperti apa misteri yang ada di sini? Langsung aja kita telusuri. Orang kan sering lewat ya ke sana. Jadi dia sempat melihat sosok yang di dekat Masjid Miring itu. Dulu ada suara orang yang menangis gitu. Ini ya bekas-bekas kuburan lah, kuburannya pada kemana, ke bawah gitu. Sampai sekarang juga kuburan pada nggak ada, cuma ada beberapa titik gitu. Padahal paling banyak kan kuburan itu yang di pinggir jalan aspal ini gitu. Di spot ini kata beberapa warga di sini adalah spot yang sering terjadi kecelakaan. Ini bisa dilihat juga ya, ini kayaknya tuh tanjakan dan turunan, dan ini gelap banget. Kalau dilihat dari segi penunjuknya, dari tadi sudah banyak mata yang melihat ke arah sini, dari balik pepohonan, dari arah sana dan dari arah sana. Tapi saya belum mau membuka dulu ya secara detail, kita nunggu Fadi aja. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang ini Sarah lagi coba menelusuri terlebih dahulu karena dia lagi mencari sesuatu yang menjadi tanya-tanya besar sih. Kenapa tempat ini disebut kampung horor? Sar? Ya, Fat. Apa yang udah lu dapetin di sini? Belum ada sosok yang maju dengan kayak baru mata-mata yang melihat dari masih kejauhan. mengintip-ngintip aja masih gitu. Ngintip-ngintip, jadi belum terlihat sosok. Cuman di sini itu adalah spot di mana sering terjadi kecelakaan tadi. Oh, ini tanjakan ya? Iya, tanjakan. Tanjakan. Oke, oh iya agak panjang juga ya. Ini sebenarnya kalau misalnya kita tidak menggunakan lampu ini kita nggak bisa lihat sama sekali penerangannya. Cuman ada beberapa rumah yang menyalakan lampu-lampu kecil. Cuman kalau ke sana nih benar-benar nggak kelihatan sama sekali, udah nggak ada. Pokoknya kalau misalnya tidak ada rumah warga, nggak ada lampu sama sekali. Oh, oke. Fadi, Ya. ini barusan ada di sini nih, ada sosok perempuan. Dia berjalan gitu, tapi hilang di tengah. Hilang tengah jalan sini ya? Oke, hilang. Sebentar deh. Oh, Apa, Sar? ini kan kita sepi banget kan? Ini sepi banget sih. Nggak denger apa-apa ya. Tapi ini kayak ini tau nggak, kayak lagi kegiatan.
kayak lagi di pasar, lagi di Ini nggak ada pasar kali, Sar. Ini kan, nih, ini sekitar 500 meter ke sana tuh baru ada beberapa rumah warga. Pasar dari mana? Nggak ada pasar kali. orang bicara, ada yang lagi jalan, itu apa sih, orang berkegiatan. Ini kan yang masuk informasinya sedikit-sedikit. Setelah ngeliat sosok perempuan lewat tadi, aku ngeliatnya kayak pasar gitu, bukan pasar ya, apa kayak Pusat di sebuah keramaian. desa, apa namanya, yang rumah-rumah terus lagi pada ngobrol, kayak ada Oke, kegiatan oke. di siang hari. Iya, iya. Di sekitar sini, Sar? Oke. Ini bisa kelihatan nggak sih background belakang kita kayak gimana? Ini sebenarnya gelap banget ya? Boleh Gelap dong, gue banget. minta night shot satu dong? Iya. Satu aja. Ini benar-benar nggak ada cahaya sama sekali. Oke, dan bisa dilihat di belakang ini seperti apa ya? Ini sebenarnya kayak kebun tapi agak membukit ya. Ini makin kesini agak lebih berat ya, Fadi. Iya. Di sini. Semakin gua ngerasain semakin kita nanjak nih, ini semakin kepala kerasa berat. Fadi, Ya, ini kok ada yang duduk di sini ya? duduk di mana? Nih, yang aku center nih. Di pohon. Enggak, duduk di jalanan. Ini. Iya. Nggak ada siapa-siapa, Sat. 1, 2, 3, madep ke sana. Ngeliat ke sana. Iya, Apa sosoknya? perempuan Nih, sini. madep ke sana. Ada 2 anak-anak tapi nggak jelas, nggak bisa kelihatan laki-laki atau perempuan. Ada satu lagi laki-laki pakai. Ini ramai banget di sini. Ada ini loh, pakai apa ya? Kupluk. Bukan. Ikat kepala. Ikat kepala yang kayak kain gitu. Nih, Sar, jangan jauh-jauh, Sar. sini, sini, sini. Ini? Oh, ini? Laki-lakinya di situ. Oh, ada di situ. Laki-lakinya. Tapi mereka nggak ada yang ngeliat ke kita gitu. Tidak, dan tidak merasa terganggu. Tidak merasa terganggu. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin sebelum kita mulai penelusuran lebih jauh dan lebih dalam lagi mengenai tempat atau daerah ini, narasumber kita udah ada ya? Boleh kita undang Pak Leo ya namanya? Oke, boleh kita normalin dulu lampunya? Pak Leo, Assalamualaikum Pak, selamat malam. Ya, masalah. Iya, boleh di tengah sini Pak? Oke, Pak Leo, kita kan sempat mendapatkan data dari tim kreatif Memburu Misteri ini bahwa 2014 silam tempat ini, pedesaan ini sempat terjadi longsor. Dan kemudian dikatakan bahwa rumah-rumah ini bukan hancur, tapi hilang. Itu boleh ceritanya gimana Pak? Boleh untuk cerita detailnya? Detailnya pada saat bulan Januari 2014 terjadi kita bencana longsor yang dikatakan jadi pada waktu itu terjadi malam Kamis sekitar jam 2-an, apa namanya yang dikatakan Lagi jaga, siskamling enggak? Siskamling kira-kira belum tidur lah. Ya kan, jadi suara-suara gemuruh, tahu-tahu terus ada retak-retak, terus siang harinya kan terjadi ya kan keretakan, baru warga panik Siang hari? siang hari. Jadi selama ini 15 hari. Oke, Ya, jadi 15 hari secara berturut-turut ya, hampir 2 minggu Jadi, lebih. per detik lah katakan labilnya jalan tanah ini. Jadi bukan dikatakan sekaligus longsor nih Pak. Jadi rumah-rumah, jadi ada juga yang hilang, ada yang hancur. Hilang dalam artian bahwa jadi kalau hancur mungkin ada puing-puingnya ya. Ya. Kalau hilang berarti bisa saja itu tertelan tanah langsung Iya, gitu betul. ya? Ada sebagian tertelan tanah, ada juga sebagian yang hilang, ada juga sebagian bangunan yang masih bisa dikatakan 1-2 lah kayak-kayaknya. Gitu. Boleh tahu sekitar berapa rumah nih yang Sekitar hilang? kurang lebih 82 kakak. Kalau nggak salah semenjak kejadian 2014 itu baru sempat ada
predikat kampung ini adalah kampung horor karena tidak ada lagi yang mau menghuni daerah longsor itu ya. Kalau boleh tahu kondisi longsornya itu di mana titiknya? Dari titiknya kita ini mulai dari ujung jembatan sini sampai ujung warung saya, Pak. Dari ujung jembatan, nah, sampai kita pas ujung warung saya itu, pas jembatan. Oh, berarti dari jembatan itu berarti sampai ke warung sana itu, wah ini cukup jauh sekali, Pak. Iya, gede juga ya. Besar juga ini, besar juga. Ini tapi emang ini banget tadi, coba lihat deh. Bisa disenterin nggak? Ini tuh curam banget, lihat nggak sih? Iya ini. Wah. Ini dulu di kanan kiri rumah, Pak. Dulu ya? Ya. Tapi sekarang udah nggak ada yang berani lagi ya, karena kejadian longsor itu ya. Ini dari titik ini ya, jembatan. Ini jembatan. Iya. Dari titik ini Ya. sampai ke jalan ujung sana. Iya. Oh, itu patahannya terus terjadi hampir 15 hari. 15 hari. Oke. Pak, dengar-dengar katanya kejadian ketika longsor itu selalu di jam yang sama. Itu bener nggak beritanya? Betul. Itu kejadiannya malam hari, pagi hari. Malam hari, jadi ya sekitar jam 2-an lah awal pertama itu. Selain ada cerita itu, ada cerita apa lagi nih Pak di jalan ini Pak? Pokoknya ketika sudah ada predikat kampung ini kampung horor, kemudian mulai banyak Ada kejadian-kejadian. salah satu mobil santri dari Cianjur, langsung dia terbalik seketika tiba-tiba. Oke. Itu jadi luka-luka, cuma luka-luka aja, Pak. Di jalan ini? Ya di jalan ini, Pak. Oke. Kejadiannya itu kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Itu aja. Ya. Maaf nih Pak, Ya, penasaran kan dari tadi saya mencoba melihat dari sisi lain ya dengan Iya. kepekaan mata saya. Kalau Bapak sering mendengar nggak cerita warga di sini yang suka melihat sosok perempuan? Kalau mendengar sosok perempuan, belum. Cuman mendengar suara gaduh. Seperti kayak batu dibelah, jadi dilempar ke salah satu rumah. Jadi bunyi-bunyi gitu, Kak, bising gitu, Pak. Padahal tidak ada setelah saya Nggak sampai ada di sama Pak. sekali ya? Nggak ada. Oke, Kecelakaan kalau tunggal. misalnya sosok-sosok sendiri Pak, ada nggak warga-warga sini yang melihat sosok penampakan yang ternyata itu bukan manusia gitu? Waktu itu saya sekitar jam 12, saya masih belum tutup warung. Jadi ada sosok orang ini lewat, padahal nggak ada. Oke, kalau sosok perempuan yang tadi Sarah bicarakan berarti Pak Leo belum sama sekali melihat ya? Sekali melihat, mungkin kalau orang lain pasti udah nggak sadar. Oke, berarti Pak Leo sendiri kalau misalnya melihat sosok wanita itu belum pernah, tapi beberapa warga banyak yang cerita juga ya? Cerita, itu aja. Oke, mungkin kita coba untuk melakukan penelusuran terlebih dahulu. Sarah, ngerasainnya di mana? Di bagian sini sih. Oke, Pak Leo minta izin dulu sebentar, boleh? Saya sama Sarah melakukan penelusuran. nggak apa-apa. Mungkin Pak Leo nanti jangan jauh-jauh, kita pengen Oh, ada iya, cerita Pak. lagi, Siap, oke? siap. Oke, Pak Leo. Iya. Oke, Sar, di sekitar mana? Bukan sesuatu yang ingin bicara, tapi tadi mulai berdatangan lagi gambar itu pada saat Pak Leo bercerita tentang apa yang ada di sini di kiri kanan. Dan menjawab tadi kan sempat dengar suara gaduh, maksudnya mendengar suara kayak ada kegiatan gitu. Nah ini tuh kita tarik mundur sebelum kejadian ini, dulu entah tahun berapa, karena masih dengan bebetan kain, orang bawa kayu, semuanya nyeker. Di sini tuh kayak ada perkampungan. Iya. Dan jadi untuk masuk ke sini emang kayak jalannya tuh terpencil gitu, maksudnya jauh. Dan Iya. pas udah nyampe di sini emang ada satu perkampungan yang aku kalau ngelihatnya antara sesama warga yang ada tuh Udah ini banget apa sih? keep in touch gitu semua, apa kenal semua? Iya kayak sangat menyenangkan melihat kegiatannya tuh semuanya ketawa, ada anak-anak main. Oke, sebentar. Boleh nggak kalau misalnya gue bertanya seperti ini, Sat? Kalau lu memang melihat flashback ke belakang kejadian bahwa di sini ada perkampungan segala macam, terus kemudian ketika zaman sudah berganti, sempat, gue makin merinding ya ngomongnya. Oke, ketika zaman sudah berganti, kemudian dibangun perumahan yang real ya, atau mungkin yang tanda kutip kampung tanda kutip itu nggak suka kalau misalnya tanah mereka dipakai, itu bisa terjadi hal seperti itu nggak sih? Nah, tunggu, ini sambil kayak
kan ini juga gue masih bingung nih apa korelasinya. Tapi yang tadi gue mau bilang sama lo nih, setelah ngelihat kegiatan mereka yang happy, semuanya senang-senang, itu orangnya nggak ada, Hilang. hanya bangunan. Ini yang kulihat ya sekarang, Orangnya hilang, bangunannya. bangunannya tetap ada. Itu jadi kayak tiba-tiba kayak kota mati. Bangunannya tetap ada, orang hilang. Iya. Berkebalikan dengan kejadian di 2014. Bangunannya hilang, tapi orangnya alhamdulillah tadi sempat dapat kabar juga bahwa di 2014 itu tidak ada korban sama sekali ya. Tidak ada korban sama sekali. Ini kebalikan banget. Nih, ada yang membantu untuk memberikan informasi dari yang ini nih. Bisa nggak lihat kameranya nyampe nggak sih? Mana? Ini kan ada pohon nih. Nah ini ada sosok di situ. Ini? Ya. Pohon ini? Ya. Yang pisang ini? Kenapa di situ? Ada sosok yang memberikan informasi tadi. Tapi masih belum tahu. Terus terang kan kalau gitu mereka kadang memberikan informasinya seperti puzzle. Boleh dibantu nggak sih kita, ada yang bisa minta tolong nggak sih dibantu untuk berkomunikasi mungkin? Nana Ini ada Pak secara energi ya dari tadi nih kayaknya tuh ada yang muter di bawah sini. Kuat. Bukan, aku nggak bilang ini sesuatu yang negatif, nggak, tapi sesuatu yang besar. Ada yang bisa ngebantu nggak untuk jadi mediator untuk cerita? Nggak tahu ya kalau aku kok rasanya ada hubungannya dengan apa yang terjadi dulu terus terjadi lagi gitu. Nah ini mungkin ada hubungan dengan apa yang dilakukan sama satu manusia zaman dulunya terulang lagi. Fat, mau mana Fat? Hati-hati Fat. Nah, gue cuma pengen lihat aja. Hati-hati loh. Ini kayak ada bekas kayak bangunan-bangunan Iya, juga di sini. ini bangunannya ambles Fat di sini. Hah? Bangunan Oh, roboh bangunan Fat. roboh di sini juga roboh. Di sini. Oke. Ya kita turun lagi deh. Itu bangunan yang sudah roboh. Gimana Pak? Salah Gimana? satu bangunan roboh itu. Oh, di Jadi sini. nggak diambil apapun juga dia barang-barangnya. Pak, tapi kalau Bapak pernah nggak sih mendengar dari yang mungkin yang lebih sesepuhnya di sini gitu, pernah ada cerita mengenai dulu nih apa gitu nggak sih Pak? Ada nanti Pak Ustadz Didin. Oh, oke. Ada yang bisa menceritakan ke kita ya? Oh, Iya udah, kita mau coba langsung ke bawah aja dulu kali. Boleh yuk, Boleh yuk, kita langsung ke bawah yuk. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang ini kita lagi coba untuk berkomunikasi dengan sosok yang tadi Sarah ceritakan di atas sana. Wisnu boleh sambil coba digambarkan ya. Kita mau coba komunikasi, Wisnu coba sambil gambarkan sosok yang ada di sana yang memberikan cerita tapi masih dalam bentuk puzzle. Tapi sekarang kita mau coba nih apakah sosok itu bisa memberikan informasi lebih detail lagi. Ini Pak Iwan bukan, Sar? Iya. Nggak usah banyak omong. Kalau lo pengen tahu ini dikasih tahu katanya. Iya. Oke. Sar, lu tanya aja, Sar. Gue takut banget, Sar. Lu tanya. Kalau boleh tahu di sini dulu tempat apa sih? Tadi merasakan sesuatu. Kepala gue berat. Cuman gue nggak tahu jawabannya apa. Apakah ada hubungannya dengan apa yang aku lihat kampungan yang dulu dengan apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu? Iya. Iya. Ini semua ulah manusia. Iya. Iya, dulu iya benar yang Sarah bilang. Kayak perkampungan gitu, cuman iya, orang-orangnya pada pakai kain-kain semua. Kepala gue berat banget, Sar. Terus?
Iya. Ini perbuatan satu orang Itu nggak tahu detailnya, Sar. pada masanya. Oke. Iya, aku udah mulai dapat sih. Sar, tolong. Sar, dibantu, Sar. Gue, Sar. Gue Iya, takut iya. banget nih. Yang lo bilang bahwa ada dulu perkampungan zaman dulu ya, zaman dulu. Yang ya gue ngeliat ada beberapa warga yang memang masih pada pakai kain, bener kakinya masih pada nyeker semua. Di sini nggak ada jalan aspal sama sekali, perkampungan ada. Terus ketika Sarah sempat nanya bahwa tiba-tiba orang itu hilang, bener-bener gelap, plek. Cuman ketika Sarah nanya apakah ini dikarenakan satu orang atau dikarenakan apa, gue nggak bisa dapat detailnya lebih jauh, nggak tahu. Gue berat banget, Sar. Iya. Capek banget. No, gimana, No? Tadi kebetulan gue dapet visual juga di yang tadi interaksi ya. Gue dapetnya kayak begini deh. Itu yang tadi ngomong. Ya. Yang coba Jadi transfer informasi ke gue. seperti ya bener kayak pakai udang ya. Laki-laki itu dan seperti jawara kali ya. Dan mukanya tuh bukan muka jahat, cuman tegas. Iya Keras sih, ya, iya keras. sih, iya maksudnya Makanya. energinya tidak mengintimidasi gue, tapi gue ngerasa takut karena gue bingung karena gue belum pernah melakukan hal ini gitu loh. Ya. Tiba-tiba kenapa gue yang ditunjuk gitu, sedangkan kan tadi Sarah yang dapetin puzzle-nya, tapi kenapa harus gue yang nyelesain gitu. Iya kurang Ini lebih seperti tadi ya. ini ya. Tegap gitu badannya dan bener pakai udeng. Mungkin orang Sunda ya. Ya ini kan emang daerah Sunda gitu. Iya. Ini kalau dari udangnya sih. Kenapa? Hah? Pak Leo. Kalian pernah lihat? Coba, Pak. Pak. Itu anak saya. Hah? Anak saya itu. Titip Iya. anak saya itu. Iya Bapak. Iya, iya. Aduh. Oh itu yang Pak Leo. Anak saya. Iya. Ya enggak kita. Baik, Pak. Kita kan Nggak, nggak kita nggak ganggu. Tadi kan boleh tahu namanya? Bagus. sih? Namanya. Boleh Bagus, tahu. Pak. Ini Bagus, banget. bagus. Boleh tahu namanya? Positif. Yang santang itu. Oke. Istri saya yang pernah dikasih lihat langsung. Jadi nih, mungkin malam ini juga pembuktian buat Bapak juga ya, Pak, bahwa Iya. sosoknya beliau ya, Pak Iya ya. ini beliau Iya. energinya positif sekali. Iya, makanya biar warga tahu bahwa di sini tuh benar-benar ya tidak boleh disalahgunakan ini. Jadi selama ini warga belum tahu Belum. gitu ya. Belum Oke. tahu sosok-sosok Ini yang- berarti kita alhamdulillah sekali ya, kita tim Buru Misteri sini kita mendapatkan suatu cerita yang ini sebenarnya adalah sejarah yang memang banyak orang di luar sana harus tahu, khususnya di desa ini ya. Ini adalah sosok dari Iya. Eyang Santang. Santang. Iya. Ya. Boleh tahu Pak Iya. ceritanya dulu seperti apa Pak? Jadi beberapa warga yang tidak kena longsor itu dari 60 atau 70 dia menolong itu. Makanya sampai Iya, tidak iya. ada korban sama Iya, sekali tidak karena ada beliau. korban. Ini yang menolongnya. Oh. Ya terima kasih Pak untuk informasi. Iya. Iya. Oke di Maaf sini. ya, Pak, kami tidak bermaksud untuk Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. menyinggung atau bikin Bapaknya jadi Nggak kesal apa-apa, atau mengungkap nggak apa-apa. Enggak, soalnya kan, Tahu, ya. ya soalnya kan tadi memang Selama ini memang terjadi longsornya belum tahu, belum pada tahu ini. Itu aja, belum ada. Hanya ini yang sosok sekarang ini dibuktikan. Oke pemirsa, Memburu Misteri, alhamdulillah banget nih kita mendapatkan mulai terbuka ya mengenai sejarah tempat ini. Walaupun sebenarnya sejarah itu tidak pernah tertulis, tapi akhirnya alhamdulillah kita bisa membuktikan dan saksi matanya sendiri adalah Pak Leo. Saya tidak rekayasa. Iya. iya Pak ya. Tidak, saya tidak Iya, iya. buat-buat lebih abang. Iya.
Iya, makanya itu yang menjadi pertanyaan saya juga, Sar. Maksudnya kejadian selama 15 hari dan kejadian itu selalu jam 2, tapi alhamdulillah tidak ada korban sama sekali. Itu yang saya pertanyakan dalam hati saya dari awal gitu. Ternyata ini adalah bantuan mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Eyang Santang ya. Oke, kalau boleh kita lanjut lagi kali ya Pak ya? Mungkin boleh, Pak, ya. Silakan, nggak apa-apa. Izin ya, Pak, Pak, ya. nggak apa-apa, silakan. Tugasnya hanya menyampaikan. Tugasnya hanya menyampaikan. Boleh tahu nih siapa? Di sini. Iya. Oke, banyak apa? Tapi bagus-bagus. Iya, bagus-bagus. Aku nggak ngerti nih bahasa Sunda, Om. Ya nggak apa-apa, ngomong aja. Ngomong aja, nanti gue yang translate. Aku nggak ngerti nih, Pak. Pak Iwan ngomong pakai bahasa Sunda dia. Tuh. Tugasku Tugasku hanya menjaga menjaga ya. ketentraman di sini. Oke, boleh tahu siapa? Bantu mereka. Iya, Manusia hati-hati. manusia hati-hati. Waspada, oke. Aku yang di gunung ini. Iya. Oke. Oke, udah. Aku dipanggil. Terima kasih, Nyai. Maaf, bukan ada maksud mengganggu. Minta air dong. Wisnu. Hah? Gambar, Wisnu. Sempet gambarin? Oke, boleh sekarang. Boleh kamera gue minta normal dulu. Bukan. Yang satu lagi, Nu. Ini kamu. Ini yang tadi. Oh, ini Mbak. Ya, ini yang tadi ya, Mbak ya. Bukan. Yang jaga tempat ini. Yang punya tempat ini. Oke, udah. Oke, Mbak boleh. Ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, pemirsa, jadi sempat ada sosok wanita yang masuk. Dan ini juga sempat digambarkan oleh Wisnu ketika pertama kali tadi datang ke sini. Ada sosok ini ya, yang sempat berkomunikasi juga sama Wisnu. Dan ternyata sosok ini adalah sosok yang menjaga daerah sini, gunung ini. Iya. Terus tadi sempat ngeliat ada kayak selendangnya warna biru. Oh, jadi gue sempat gambar ini kan, dan ada nenek-nenek juga ini. Oke, ini siapa nih, Sa? Sosok perempuan itu maksudnya? Ini.
satu orang. Oh, Satu orang. Tugasnya berat. Dia ini menjaga sebenarnya. oke. Tapi kan nggak tahu cara komunikasinya bagaimana. Jadi dia muncul dengan orang-orang yang mungkin memang peka dan karena kadang suka terbatas cara ngasih taunya gimana ya gitu. Sambil Mana? Ada lagi? Boleh Pak? Oke, kita sambil ini. sambil jalan kali ya. Dengan Pak siapa? Pak Arifin. Oke, ini lagi-lagi kita dapetin cerita real. Kebetulan memang ada beberapa warga yang menemani kita dan ketika kita menceritakan, kita sambil jalan nggak apa-apa? Iya, iya. Dan ketika kita menceritakan mengenai sosok wanita ini yang kata Sarah katakan adalah kadang-kadang juga suka berubah menjadi wanita ini yang tadi digambarkan oleh Wisnu juga ya. Kalau Mas siapa? Mas Arifin pernah melihat sosok yang mana? Yang masih muda ini atau yang tua ini? Pernah melihat itu kejadiannya, boleh tahu cerita detailnya seperti apa? Cuman pernah ngelihat itu emang asli warga sini. Asli warga sini? Asli warga Tapi sini. beliau masih ada? Sudah meninggal. Hari ini kita lagi-lagi menemukan kebenaran ya mengenai cerita yang ada di sini. Yang ingin disampaikan adalah bahwa tempat ini harus dijaga, Mas. Jadi mungkin setelah ini Mas Arifin juga bisa nih ngobrol-ngobrol dengan warga bahwa tim Memburu Misteri mendapatkan pesan yang mudah-mudahan pesan ini bermanfaat nih buat warga. Mungkin ini masih ada korelasi mengenai kejadian longsor 2014. Mungkin kita bisa cari lagi lebih dalam, mungkin kita bisa pindah lokasi kali ya. Karena tadi kan energinya lumayan besar juga ya dekat-dekat sana ya. Mas Arifin mau ikut atau coba tunjukin jalan ke kita lewat mana? Boleh ya? Yuk, di sebelah mana rumah Pak Ustadz? Di sebelah sini. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang ini kita lagi menuju ke spot lainnya. Yang mungkin tadi sih Sarah ngerasain energinya juga cukup besar juga ya. Seperti kayak yang di atas, tapi agak beda. Oh, ini Pak Ustadz ya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Pak. Oke, ini Sarah. Ya Pak, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Iya, kita dari tim Memburu Misteri ini Pak. Oh, Tadi kita iya, sempat mengecek nih daerah sana, sekalian melakukan penelusuran sama Pak Leo juga. Iya, Terus tadi iya, juga kebetulan ketemu sama Mas Arifin juga Iya. gitu kan. Terus sekarang kita mau diajak ke spot berikutnya. Tadi sih Sarah sempat merasakan ada energi yang cukup besar Pak di punten sebelah sana gitu. Ayo siap saya. Oh gitu, boleh Iya, iya, ditemenin boleh. ya, Pak? Oh, Boleh, iya. Pak, boleh ya. Oke, mangga Pak. Iya. Di ini. Mas Saya Arifin. duluan ya? Iya. Iya, iya. Mas Arifin, makasih ya. Pak, ya. Oke. Kenapa? Hah? Kameranya. Kenapa sih? Apa kabel nyangkut? Ada apa sih? Ini yang megangin. Hah? Ini kayak ada orang tadi depannya. Enggak Pak. Coba man tolongin man. Ini ada orang sini nih. Nah, terus? Ada bang. Segitu terus kayak ada megangin. Oh ini kaki. Iya, udah. Ayo. Sini pak. Ayo angkat. Angkat. Bismillah. Ini sebenarnya nggak ambles amat, tapi lu nggak bisa gerak kan? Ya? Nggak bisa gerak kayak ada. Ya, yang tadi. Kayak ada nahan tadi gue ngeliat kayak ada di depan gue kayak gitu tuh. Terus ke bawah. Sosoknya apa? Nggak tahu jelas, hitam gitu. Kayaknya hitam. Hah? Kayaknya hitam. Nggak boleh cerita sedikit mengenai sosok hitam itu. Ya, sosok hitam itu memang dari dulu ceritanya, tapi saya mah nggak ketemu sama saya. Tapi dari orang yang lain ada nyeritain di rumah saya semalam. Di atasnya ada yang bagaimana jongkok gitu. Gede. Oh, hitam. Gede, Nah, biasa-biasa aja. biasa aja. Iya, tapi saya mah enggak. Oh, Pak Ustadz justru malah nggak pernah ketemu ya? Melihat, nggak ketemu, nggak melihat. Wisnu sempat dapat gambar tadi. Bisa menggambarkan tadi apa yang
mengganggu Dipo tadi tuh? Coba. Jadi tadi gue sempat ngeliat bener ada sosok hitam tinggi seperti ini, Pak. Nah itu tuh, benar itu tuh. Wisnu lihat di mana awalnya? Di depan. Oh, dari depan, dari dekat rumah Pak Ustadz? Iya. Jadi sosok ini tadi sempat Wisnu gambarkan juga ketika kita berjalan dari ketika sebelum ketemu Pak Ustadz, ya kan? Terus pas kesini ternyata salah satu kameramen kita di pot sempat mendapatkan apa ya? Bukan semacam gangguan ya, karena Interaksi sih. interaksi aja sih sebenarnya gitu ya. Dipegang kakinya terus kayak melihat bayangan gitu. Ini memang cukup lumayan. Cuman gue masih belum tahu nih, maksudnya sosok hitam besar ini apakah energinya negatif atau positif, gue nggak tahu. Kalau mungkin lebih sama keras ya, sama-sama keras. Cuman memang ya mungkin ya sudah lama di sini dan mungkin nggak hanya di sini, dia jalan-jalan. Ini kan besar kan, gitu. Jadi ya kita nggak tahu dulu di sini apa. Sebelum ada ditarik mundur lagi berapa puluh tahun kan kita nggak tahu juga gitu. Hah? 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 Kenapa Daya? Tempat tadi, Mas, tempat tadi. Dulu. Siapa nih? Fidel kenapa? Del? Nah, tadi dia tiba-tiba aja. Tadi di samping berdua. Apa sama siapa? Mau gua tahu hilang. Terus kenapa tiba-tiba dia nyusup di sini nih? Gimana sih tahu Pak? Udah mana tidak? Kabur nubruk ini nih. Gua tanya si Adi. Itu nubruk pohon aja dia. Bawa benda itu. Ketarik bener? Bisa kayak gitu, Pak Ustadz? Bisa, Bang. Oh, Ini kan bukan miliknya itu. Tapi kan kalau diambil bisa kesedot, Pak. oh gitu. Iya. Benar. Sekarang mau coba sekarang kita lakukan pembuktian di dekat-dekat sini. Soalnya tadi si Fidel sempat nemuin itu di sini. Bisa lihat nggak? Hah? Hitam warnanya. Terus lah. Oh, black. Karo. Hah? Kejalanan lagi. Tapi kan kita masih coba cari sosok hitam itu, sosok apa itu? Kenapa? Hah? Nanti masuk. Sarah tadi sempat bilang nggak mau berinteraksi sama hitam itu. Nggak mau. Kalau kita lakuin pembuktian, tapi kita minta tolong salah satu tim kita, nggak apa-apa? Keras banget. Dari sana. Iya, dari tempat kita pas kita kesana. Iya, itu tempat kita pertama kali kita ngobrol sama Pak Ustadz di situ. Mau ke sana? Enggak. Karena di sini. Karena apa? Nih, Ini apa? dia. Di pohon ini? Dia ngapain sekarang? Ngeliatin, tapi aku nggak mau. Ini Sarah ngeliat ada sosok. Oke, nggak usah diikutin, Sar. Kalau lo nggak mau. Hah? Yang di jalanan kenapa? Oke, dikeluarin dulu, Sar. Yuk. Dikeluarin dulu. Dikeluarin dulu kalau lo nggak kuat. Oke. Oke, dikeluarin aja, Sar. Jangan diikutin. Keluarin. Kak Sar, bisa. Hah? Ini siapa yang ngomong suruh ke jalanan? Ini kita belum selesai penelusuran di sini, oke? Oke, keluarin, Sar. Sar, keluar.
Oke, ditutup dulu, Sar. Tutup dulu aja. Ini sosok yang hitam ini mau masuk ke tubuh lo. Aku nggak mau. Iya, jangan. Oke. Aku ditarik ke sana. Ditarik kemana? Ke sana. Ke jalan. Lu ditarik ke jalan biar lu diamanin sama yang jaga di sana kan? Iya, gue tahu. Oke. Hey. Iya. Lu ditarik apanya sih? Payon ini lehernya Sarah ditarik. Tolong lehernya ditarik. Ini ditarik sama yang hitam. Oke, kita keluar dulu. Hah? Bawa dia ke sana. Oke, kita keluar. Bawa dia ke sana. Bawa dia ke sana. Iya. Oke. Ini kita ke jalan. Ini berarti sosok yang hitam tadi agak lumayan jahat ya, Sarah? Hah? Mau ke sana? Hah? Oke, cukup. Duduk. Jadi sempat kita dapat gangguan di bawah sana. Ketika Wisnu menggambarkan sosok hitam itu, mulai kita mendapatkan interaksi yang cukup keras. Salah satunya tim kita, Fidel, tadi sempat, kita nggak dapat gambarnya, tapi kita dapat ceritanya. Cuman Fidel ketika sudah disadarkan sama Pak Ustadz, itu nunjuk ada sebuah benda, yaitu ternyata batu warna hitam. Dan ketika kita mencoba untuk melakukan pembuktian, karena kita tetap memaksakan untuk melanjutkan syuting juga, Sarah hampir dimasuki sama sosok itu, tapi yang jaga di sini bilang bawa Sarah ke sini. Itu siapa ya? Kasian ya. Gimana dong? Wisnu, tolong pegangin Sarah sebentar. Gue ke situ sebentar yuk. Satu kamera sama gue, satu jagain Sarah bentar. Yuk sini. Oke. Siapa ini? Ini siapa nih? Mau ke sana siapa? Iya, ke sana siapa? Enggak. Ini siapa yang masuk? Kalau mau ke sana, ceritain dulu kenapa mau ke sana. Siapa yang manggil? Di situ. Iya, siapa? Kasih tahu. Di situ. Iya, kita ke situ, tapi kasih tahu dulu siapa yang manggil ke sana. Bisa. Siapa yang ada di sana? Kenapa? Berdiri. Sosoknya seperti apa? Baik atau jahat? Enggak baik. Enggak tahu. Kamu kenapa pengen ke sana? Ya, oke, nggak apa-apa. Biar saya handle. Boleh. Ini out dulu, bentar, tolong. Yuk, geser semua dulu. Oke, aku minta nacho. Oh shit! Awas dulu semua, yang di sini awas dulu. Iya, di situ ada apa? Oke. Ini Nyai yang di sini. Ya, boleh tahu namanya Nyai siapa? Boleh ngobrol sebentar, Nyai? Ya? Iya.
Nggak kebentur. Wah. Nggak kebentur dah. Dia pulangnya kok ke bawah ya? Hah? Pulangnya gitu. Iya kan dia yang jaga tempat ini, Sar. Udah. Udah. Udah, jangan ikutin lagi. Oke. Waalaikumsalam. Main. Minta maaf ibu ya. Minta maaf bu. Minta maaf. Naik yuk. Hah? Udah yuk. Udah. Oke. Udah bisa berdiri, Sar. Lampu. Oke. Dong. Iya. Supaya enggak tadi. Oke, boleh minta Karena lampu. kalau enggak aku diajak ke bawah. Iya. Aku punya badan. Aku nggak bisa turun ke bawah. Iya, oke. Kalau aku turun ke bawah gimana? Nggak ada jalan buat aku. Karena aku masih punya badan. Oke, ya kita ke pinggir dulu. Karena aku masih punya badan. Masih. Iya mbak. Oke, pemirsa Memburu Misteri, ini tadi sempat Sarah diajak ke sana. Cuman saya bisa memastikan bahwa yang ngajak ke sana bukan sosok yang sekarang lagi berada di tubuh Sarah. Yang ke sana itu, yang tadi dari jalan ke sana itu adalah sosok yang menjaga daerah sini. Tapi sekarang yang masuk ini adalah yang menjaga Sarah. Oke, ini Ibu, kita istirahat dulu ya Bu ya. Kasihan Sarah ya. Oke, kita istirahat dulu ya Bu ya. Kasihan Sarah. Oke, lampunya kecilin. Ya udah net shot, oke, nggak apa-apa. Gue nggak tahu harus ngapain lagi sekarang. Cuman yang pasti gue cuma ngikutin dia jalan kemana. Gue mastiin dia nggak kehilangan kesadaran. Oke, saat udah balik sama gue. Udah sama gue. Oke, kita sambil jalan aja ya. Oke, kita istirahat, kita cari tempat istirahat dulu ya. Ada tempat duduk situ tuh, yuk. Duduk. Jadi aku tuh kayak mau ditarik ke bawah. Iya, tadi lu sebelum kemasukan, sebelum ibu muncul, lu sempat berapa detik cerita bahwa hilangnya si sosok wanita. Wisnu boleh gambarnya dong sebentar, tadi sosok wanitanya. Saya pinjam dulu sebentar. Iya, normal boleh. Wisnu boleh di sini dulu. Oke, jadi ini sosok wanita yang menjaga daerah sini, ya, perbukitan, dan juga ini yang kadang-kadang juga sosoknya suka menyerupai nenek-nenek seperti ini. Nah, sosok ini tadi yang mengajak Sarah untuk ke titik sana. Kembali lagi ke tempat kita pertama kali. Dan ketika lu terjatuh, lu sempat cerita ke gua bahwa dia itu kayak nembus tanah. Dan lu kayak diajak ke sana gitu. Nah, ketika itu sepersekian detik kemudian, ibu yang jagain lu muncul. Dan tadi ibu sempat bilang bahwa anak ini masih punya badan, nggak bisa nembus kayak kamu ini. Itu sempat siapa tadi ya? Yuki ya? Yuki ini, Yuki udah sehat, Ki? Udah?
Boleh, nggak apa-apa sini Ki, nggak apa-apa cerita sama kita. Pemirsa Memburu Misteri bahwa apa yang kita dapatkan di lokasi ini benar-benar real apa adanya. Tadi kenapa Ki tiba-tiba lu? Kan tadi suara ayam, terus kayak ada bawaannya tuh pengen nengok ke awalnya Arah tuh suara. awalnya cuma pengen nyari gitu, ayam ada di mana gitu. Terus tiba-tiba kan nengok ke situ, terus kayak ada yang terus tadi inget ditahan kan, tadi inget tuh ditahan sama Pak Iwan gitu kan, inget, cuma kayak gimana sih Badannya sana terus aja gitu badannya- ya. gitu. Tertarik berarti. Oke, ini kayaknya udah chaos banget nih di sini karena ternyata mungkin bisa gue simpulin ada dua kubu yang beda nih. Ya kan, satu yang energi sangat positif sekali. Kita juga mendapatkan cerita sejarah juga mengenai Eyang Santang. Ya kan, kemudian juga sosok ini walaupun tadi beliau masih belum menyebutkan namanya siapa, dan kita juga mendapatkan serangan yang cukup keras juga dari makhluk sosok hitam ini. Dan tadi juga Pak Ustadz juga sempat membenarkan cerita masyarakat ketika menggambar ini. Ya Pak Ustadz bilang ya ini yang diceritakan masyarakat, walaupun sebenarnya Pak Ustadz belum pernah melihat sama sekali sih gitu. Jadi kalau kita lanjutin lagi yang ada ya bakal begini aja terus gitu ya kan, perang satu sama lain, positif dan juga negatif gitu. Dari semua ini kok sekarang lebih masuk akal dengan adanya cerita-cerita orang yang katanya kecelakaan, melihat sosok anak-anak, melihat sosok perempuan tua juga ya katanya. Iya, perempuan tua. ya. Mungkin yang bagian yang di jalanan ini ingin ngasih warning untuk kita berhati-hati sebenarnya. Ini juga pelajaran hidup sebenarnya. Pada saat kita menjalani hidup kita, kadang kita dalam keadaan nyaman nih, udah di zona nyaman, terus kita lupa untuk waspada dan tidak berhati-hati. Jalan hidup kan ya macam-macam gitu, kayak gitu. Ya, di apa nih Yuki udah mulai ngelamun lagi nih. Nanti itu dibersihin. Ya. Kayak gitu Fadi sih. Oke, jadi masuk akal banget ya, walaupun memang banyak cerita warga di sini yang ketika jalan ini sudah dibangun banyak melihat sosok nenek tua ya kan, melihat sosok anak-anak, dan banyak juga yang mengalami kecelakaan. Itu memang adalah pesan sebenarnya ya kan. Kalau misalnya secara logika masuk sekali apa yang dibilang Sarah, bahwa memang kalau misalnya kita perhatikan sebelum kita datang tadi memang ada beberapa mobil yang emang 24 jam jalan ini terbuka. Mungkin mereka banyak yang berpikir bahwa kalau misalnya kita nggak ngebut ke atas itu nggak akan bisa naik. Tapi ketika kita kebut-kebutan itu kan juga cukup membahayakan. Betul. Mungkin saja ada beberapa warga yang masih aktif dan tidak terlihat tertabrak atau segala macam. Mungkin itu yang ingin di warning. Iya, itu. Gitu. Jadi untuk pemakai jalan, warga apapun itu untuk tetap waspada. Dan saya setuju sekali tentang pelajaran hidup yang disampaikan oleh Sarah. Dan korelasinya juga tadi ada juga yang mengenai sosok yang tadi masuk ke Pak Iwan yang mencoba mentransferkan cerita, yaitu yang Santang ya. Iya. Dan alhamdulillah ketika kita mendapatkan sosok ini berkomunikasi, kebetulan narasumber kita Pak Leo juga ketika itu terharu sekali ya, bahwa ini sebenarnya karuhunnya beliau. Iya. Gitu. Oke, ya udah kalau gitu pemirsa, ya mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan, mungkin itu saja yang bisa kita buktikan bahwa di tempat ini itulah kejadian yang real terjadi apa adanya. Oke, kalau begitu saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Saya Wisnu Hardana. Selamat malam.